akhlak mulia kita tidak hanya untuk orang beriman, tidak hanya untuk sesama muslim, tapi untuk semua manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk, takwa, kesucian, dan kekayaan. Allahumma amin. Amma ba'd. Saudara dan saudariku se-Islam, se-akidah, seperjuangan yang saya cintai karena Allah. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam tadabbur singkat hadis taqwa. Hadis taqwa kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan derajat hasan. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu wa an Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Iringilah dosa dengan amal, agar kebaikan atau amal itu menghapuskannya, menghapuskan dosa dan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Panduan pemahaman. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita selalu bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam arti beramal dengan mentaati Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dimanapun kita berada. Di sini ada isyarat agar kita bertakwa pada saat kita sendirian. Oleh karena secara umum kita cenderung lebih mudah mengamalkan takwa ketika kita bersama dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang bertakwa lainnya. Tapi pada saat sendirian, disitulah ujian takwa yang sungguh tidak mudah. Begitu juga dengan bertakwa ketika kita bersama dengan orang yang tidak bertakwa. Mengamalkan takwa ketika kita bersama dengan orang yang tidak soleh atau belum soleh atau kurang soleh. Di sini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bertakwa dimanapun kita berada. Bertakwa di masjid, mengamalkan takwa di masjid, juga mengamalkan takwa di kantor. Mengamalkan takwa di masjid, juga mengamalkan takwa di pasar. Mengamalkan takwa di jalan, mengamalkan takwa di hotel. Mengamalkan takwa dimanapun kita berada. Yang kedua, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Artinya, kalau sudah berbuat dosa, cepat-cepat beramal soleh.
agar amal soleh itu menghapuskan dosa tersebut. Di sini ada panduan nabawi, panduan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita sensitif terhadap dosa. Agar kita cepat sadar ketika kita melakukan dosa. Agar kita mengakui bahwa saya telah melakukan dosa. Yang kedua, berusaha untuk menebus dosa itu dengan amal-amal saleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Itu dalam surah Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan keburukan-keburukan. Amal-amal menghapuskan dosa-dosa. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya, kafaratun lima bainahun, penghapus-penghapus dosa di antaranya. Majtunibatil kabair, selama dosa besar dihindari. Artinya, dosa-dosa yang dihapuskan oleh amal-amal adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang dihapuskan oleh amal-amal soleh adalah dosa-dosa kecil. Perbanyak amal soleh untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar dihapuskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kalau kita taubat dengan taubat yang sebenarnya. Taubat yang sungguh-sungguh. Yang ketiga ialah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu berakhlak mulia. Berakhlak mulia kepada sesama manusia. Tidak disebutkan al-mu'minin atau al-muslimin, tapi an-nas. Wa khaliqin nas. Bergaul dengan sesama manusia. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Walaupun kafir kepada Allah, bergaullah dengan mereka dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Akhlak mulia kita tidak hanya untuk orang beriman. Tidak hanya untuk sesama muslim. Tapi untuk semua manusia. Akhlak yang baik. Seperti jujur, berkata benar. Akhlak yang baik seperti lemah lembut, senyum, rajin berbagi kebaikan. Akhlak yang baik, menepati janji, menunaikan amanah, itu kita usahakan untuk kita optimalkan dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya, panduan pengamalan. 3 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masing-masing memerlukan planning. Masing-masing memerlukan perencanaan. Masing-masing memerlukan tafakkur, renungan. Di mana titik lemah kita? Di mana titik lemah kita pada takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Di mana titik lemah kita dalam upaya menebus dosa-dosa? Di mana titik lemah kita dalam mengamalkan akhlak mulia? Kita lakukan perencanaan untuk memperbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam pengamalan takwa, dalam penebusan dosa-dosa, dan dalam berakhlak mulia dengan sesama manusia. Panduan penghayatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan-pesan kepada kita karena beliau sangat cinta kepada kita. Mari kita rasakan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam pada pesan-pesan yang beliau sampaikan. Mari kita
mengucapkan dalam hati bahwa kita juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita amalkan pesan-pesan mulia beliau dengan perasaan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Selain pengamalan cinta kita kepada Allah tabaraka wa taala, kita juga menghayati cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, sesungguhnya adalah bahwa pengamalan takwa dimanapun kita berada, itu sangat korelatif dengan upaya menebus dosa, menghapus dosa dengan amal-amal soleh. Juga sangat sinkron dengan akhlak mulia. Akhlak mulia tidak dapat dipisahkan dari takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu, 3 pesan nabawi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan hidayahnya kepada kita, agar kita semakin kuat, semakin semangat, semakin bahagia, mewujudkan takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.